Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pagi ini dalam pembelajaran kimia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang konfigurasi elektron. Kita lanjutkan sekarang dengan bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum yaitu bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama dengan lambang N, yaitu suatu bilangan yang menyatakan nomor kulit. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L yang menyatakan subkulit. Bedanya dengan yang pertama, kalau kulit berarti ada kulit pertama kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya. Jadi, apabila nanti pengisian elektron terakhir pada kulit K, berarti N sama dengan 1. Berakhir pada kulit kedua, berarti N sama dengan 2. Jadi bilangan kuantum utama angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara yang bilangan kuantum azimut atau L menyatakan subkulit. Jadi, minggu kemarin kita udah belajar tentang konfigurasi elektron. Ada yang berdasarkan kulit-kulit elektron, ada yang berdasarkan subkulitnya. Kalau berdasarkan kulit kemarin, berarti KLM 2, 8, 8, dan seterusnya. Sementara kalau berdasarkan subkulit, kita menggunakan konfigurasi SPDF. Gitu juga dengan bilangan kuantum azimut atau L yang menyatakan subkulit. Apabila konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, artinya bilangan kuantum azimut kita sama dengan 0. Kalau dia berakhir pada subkulit P, bilangan kuantum azimut sama dengan 1. Apabila konfigurasi berakhir pada subkulit D, bilangan kuantum azimutnya 2. Kemudian pada kulit F, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 3. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau M, menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Harga M itu mulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi tergantung tadi pada bilangan kuantum azimutnya. Apabila bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 0, maka harga M kita cuma 1. Min 0 plus 0 berarti sama dengan 0 saja. Berarti cuma 1, 0. Kalau L-nya sama dengan 1, bilangan kuantum magnetik kita kemungkinan min 1, 0, plus 1. Kalau L kita 2, berarti kemungkinan ada 5. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Begitu juga untuk 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin. Lambangnya adalah S, menyatakan arah rotasi elektron, di mana harga S itu bisa min setengah atau plus setengah. Nah, selanjutnya kita lihat dulu cara membuat diagram orbital. Cara membuat diagram orbital. Konfigurasi elektron dapat digambarkan dalam diagram orbital. Misalnya, jadi konfigurasi elektron dapat digambarkan dalam diagram orbital.
Contohnya, misalnya He dengan nomor atom 2 He, nanti konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Kita menggunakan subkulit, konfigurasi elektronnya sama dengan 1s2. Dari sini nanti kita lihat bagaimana menentukan keempat bilang kuantumnya, tapi sebelumnya kita lihat diagram orbitalnya. Karena dia berakhir di S, karena dia cuma punya satu orbital, yaitu orbital S, di mana S itu punya satu kamar. P punya 3 kamar, D punya 5 kamar atau 5 kotak, sementara F punya 7 kamar atau 7 kotak. Dia isi 2 elektron, sehingga diagram orbital kita 1s2 berarti elektronnya arahnya rotasinya satu ke atas, satu lagi arah rotasinya ke bawah. Inilah penggambaran elektron dalam orbital. Semakin panjang konfigurasi, semakin banyak diagram orbitalnya. Kita lihat contoh yang lain misalnya. 20Ca, 20Ca berarti nomor atom Ca 20, jumlah elektronnya 20. Jadi, kita akan membuat ini ke dalam diagram orbitalnya, memasukkan elektron ini ke dalam orbitalnya. Kita lihat dulu dari konfigurasinya. Konfigurasi elektron 1s2, berikut 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Kemudian 2 tambah 6, 8 tambah 2, 10. Berarti jumlahnya 20. Kita lihat untuk menentukan diagram orbital, kita lihat orbitalnya. Berapa jenisnya? Ada S, ada P, ini ada P lagi, ada S. Kemudian kulitnya ada 4. Kulit pertama, kulit kedua, kulit kedua ini juga, kemudian kulit ketiga, dan kulit keempat. Jadi ada 4 kulit. Ini untuk 1s, berarti kotaknya 1. Ini untuk 1s, kemudian ini untuk 2s, karena dia orbitalnya s juga kotaknya 1. Ini untuk 2s, kemudian untuk P kotaknya 3. P azimutnya angkanya 1, berarti M-nya min 1 sampai plus 1, ini kotaknya. Berarti ada 3, ini dia. Ini untuk 2P, kemudian S, kotak S juga 1, tapi nomor kulitnya 3. Ini 3S, kemudian 3P, P kotaknya 3 lagi, karena dia berakhir di P. 1, 2, 3. Ini untuk 3P, dan terakhir untuk 4S, kotaknya 1, 4S. Pada 1S, pada kotak pertama, berarti pada kulit pertama diisi oleh 2 elektron. Berarti 2 elektron, sepasang elektron, satu ke atas, satu ke bawah. 2S juga berisi 2 elektron. 1, 2. 2P berisi 6 elektron. Nah, disinilah nanti ada teori yang menyatakan pengisian elektron pada orbital yang sama energinya atau yang setingkat energinya harus diisi satu-satu dulu. Kemudian baru nanti diisi berpasangan. Kita isi satu-satu dulu. 1, 2, arahnya ke atas dulu. 1, 2, 3, kemudian baru ke bawah. 4, 5, 6. Kemudian S juga 2, 1, 2. 3P juga diisi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 4S kita isi 2, 4S2. Inilah diagram orbital untuk 20Ca. Jadi ada berapa jumlah orbitalnya itu? Kita hitung. 1, 2, kemudian ini ada 3, berarti 5, tambah 1, 6, kemudian tambah 3, 9, tambah 1, 10. Ada 10 orbital yang diisi oleh 20 elektron. Jadi, untuk atom yang berelektron banyak seperti ini, diagram orbital mengikuti kaidah atau kaidah-kaidah tertentu. Jadi, pada pengisian elektron
pada orbitalnya berlaku aturan yang pertama, prinsip Aufbau. Jadi pada pengisian atau pada konfigurasi elektron itu akan berlaku 3 aturan. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau, yang kedua nanti ada azas larangan Pauli, dan yang ketiga ada aturan Hahn. Kita lihat yang pertama dulu, prinsip Aufbau. Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron berdasarkan energi tingkat terendah dulu, baru diisi energi tingkat yang lebih tinggi. Jadi, pada pengisian elektron, pada subkulit atau orbital dimulai dari energi yang rendah baru energi yang lebih tinggi. Ini yang dikemukakan oleh Aufbau. Jadi pengisiannya kita lihat ini, energi 1S lebih rendah dari 2S. 2S lebih rendah dari 2P. Masih ingat kemarin untuk diagram pengisian elektronnya, dimulai dari 1S, ini tingkat energi oleh Aufbau, 1S, kemudian 2S ada 2P, kemudian 3S ada 3P, ada 3D, kemudian 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5D, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 7S, dan seterusnya. Kita untuk membuat konfigurasi elektron, kita mulai dari energi terendah, yaitu diisi dulu 1S, setelah 1S baru 2S, berikut 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, berikut 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, dan seterusnya. Jadi ini adalah tingkat energi berdasarkan prinsip Aufbau. Jadi makanya 4S diisi dulu sebelum 3D, karena energi 4S lebih rendah dari 3D. Jadi prinsip ini digunakan pada konfigurasi elektron. Berikut yang B, dikenal dengan azas larangan Pauli. Azas larangan Pauli, di mana menurut Pauli atau prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada elektron dalam suatu atom yang keempat-empat bilangan kuantumnya sama. Itu yang dikatakan oleh Pauli. Tidak ada suatu atom tidak ada elektron dalam suatu atom tidak ada elektron dalam suatu atom
yang mempunyai keempat-empat bilangan kuantum yang sama. Itu yang dikatakan oleh Pauli. Walaupun yang tiganya sama, N-nya sama, L-nya sama, M-nya sama, tapi S-nya berbeda. Jadi, keempat-empat bilang kuantum itu tidak ada yang sama untuk elektron-elektron yang berada dalam suatu atom. Kemudian yang terakhir, yaitu aturan Hahn. Aturan Hahn, atau Hahn dibaca ini Hahn. Aturan Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital itu diisi satu-satu dulu. Jadi aturan Hahn menyatakan bahwa untuk tingkat energi yang sama, elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan spin searah. Setelah itu, orbital diisi elektron berikutnya dengan arah spin yang berlawanan. Jadi, untuk tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital satu-satu dulu. Pengisian elektron dalam orbital satu-satu dulu dengan arah spin yang sama. Setelah itu baru berpasangan. Dengan spin yang berlawanan. Jadi dalam menentukan keempat bilangan kuantum atau dalam prinsipnya dalam membuat konfigurasi elektron, kita harus menggunakan 3 aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu aturan dari Aufbau yang dikenal dengan prinsip Aufbau. Yang kedua yaitu azas larangan Pauli. Yang ketiga adalah aturan Hahn. Di mana untuk prinsip Aufbau, pengisian elektron pada orbital-orbital atau pada pembuatan konfigurasi elektron harus berdasarkan tingkat-tingkat energi yang sudah dikemukakan oleh Aufbau. Jadi tingkat energinya seperti yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Kemudian yang kedua, azas larangan Pauli. Jadi dia menyatakan, nanti bisa kita uji, yaitu dia menyatakan bahwa tidak ada elektron dalam suatu atom yang mempunyai keempat-empat bilangan kuantumnya sama. Kemudian yang terakhir, aturan Hahn, dia menyatakan bahwa untuk tingkat energi yang sama, contohnya pada P atau pada D, pada 2P atau pada 3D, pengisian elektron pada masing-masing orbital itu dimulai satu-satu dulu dengan arah spin yang sama. Pertama dari atas saja dulu, kemudian setelah terisi setengah penuh semuanya, maka baru kita bikin dia berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Jadi, baru kita masuk pada contoh soal untuk menentukan bilangan kuantum suatu elektron. Kuantum elektron terakhir.
Untuk menentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir, jadi biasanya yang ditentukan bilangan kuantumnya adalah bilangan kuantum yang pengisian elektron yang terakhir atau elektron valensinya. Kita lihat misalnya misal untuk kita ambil 11Na, untuk menentukan keempat bilangan kuantumnya harus kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. 11Na, konfigurasinya 1s2, berikut 2s2, berikut 2p6, dan 3s1. Jadi 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Yang akan kita tentukan bilangan kuantumnya adalah pengisian elektron yang terakhir. Jadi terakhir diisi pada kulit ketiga, kemudian subkulitnya adalah subkulit S. Jadi kalau ditanya, tulislah misalnya diminta tulislah bagaimana pembagian elektron atau ditanya tulis diagram orbitalnya atau pengisian elektron pada masing-masing orbitalnya. Jadi untuk 1s berarti satu kotak, 1s satu kotak, 2s juga 2 kotak, kemudian 2p ada 3 kotak, ini dia, kemudian 3s satu kotak karena dia berakhir pada s. Kemudian pada 1s ada 2 elektron, satu berdasarkan Han tadi, diisi satu-satu dulu karena maksimal pada S itu hanya 2 elektron, berarti kita isi dulu satu arah ke atas, satu lagi arah ke bawah. 2S juga sama, satu ke atas, satu ke bawah. 2P, karena dia selevel ini elektronnya, sama tingkat energinya, maka ketiganya ini kita isi dulu satu-satu dengan arah spin yang sama. Jadi kita isi dulu satu-satu. 1, 1, 2, 3, baru kita bikin dia berpasangan. 4, 5, 6. Dan terakhir 3S1. 1, berarti tidak ada lagi pasangannya, karena dia berakhir pada 3S1. Yang kita cari untuk menentukan keempat bilangan kuantumnya adalah bagian terakhir ini dia. Yang kita cari adalah harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N menyatakan nomor kulit. Terakhir, berarti pada 3S nomor kulit kita nomor 3. Ini nomor kulitnya 1, ini nomor kulitnya 2, ada 2S dan ada 2P. Sementara dia berakhir di kulit ketiga atau 3S1, berarti harga N sama dengan 3. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L, karena dia berakhir di subkulit S, berarti bilangan kuantum azimut kita untuk S tadi L-nya sama dengan 0. Sementara untuk menentukan bilangan kuantum magnetik, karena kita berakhir di S, berarti kotak kita cuma satu, dia terdiri dari satu kamar. Berarti ini dia, harga kita tentu min 0 sama dengan plus 0, berarti kan satu aja. Berarti ini harga M-nya sama dengan 0. Karena hanya ada satu saja. Berarti 0 saja. M sama dengan 0. Sementara harga S, pengisian elektron, karena pada 3S hanya diisi oleh satu elektron, berarti elektron kita belum berpasangan. Kita isi elektron pada subkulit S, yaitu 1 elektron. Dimulai dari panah ke atas, nanti pasangannya baru panah ke bawah. Kalau panahnya ke atas, harga S itu sama dengan plus setengah. Jadi, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, M sama dengan 1, S sama dengan setengah. Kemudian, kalau kita lihat yang kedua, misalnya 12 Mg berarti elektron kita bertambah 1. Bagaimana konfigurasinya? Konfigurasinya tentu 1S2, 2S2,
2P6, 3S2, nah 3S2, 10, 12. Berarti berakhirnya di 3S2. Jadi kalau pengisian, kalau diminta tadi bagaimana diagram orbitalnya, kita tinggal bikin orbitalnya aja. Di sini 1S berarti isinya 2 elektron, 2S berarti 1 kamar berisi 2 elektron, ini 2P berarti 3 kamar berisi 6 elektron, dan terakhir pada 3S2. Artinya apa? N nomor kulit kita berarti sama dengan 3, ini dia. Nomor kulit kita berarti 3. Kemudian L-nya, karena dia berakhir di S, berarti L kita sama dengan 0. Karena L-nya 0, berarti M-nya hanya satu kotak. Berarti hanya ada 0 saja. 0 saja. Berarti ini dia, M sama dengan 0. Sementara S diisi oleh 2 elektron. Satu ke atas, satu ke bawah. Berarti arah ke bawah, rotasi ke bawah, berarti S-nya sama dengan -setengah. Itu yang dikatakan tadi oleh Pauli, larangan Pauli. Dia menyatakan bahwa untuk elektron-elektron terakhir tidak pernah ada yang mempunyai keempat-empat bilangan kuantumnya sama. Contohnya, antara 11 dengan 12, 3 bilangan kuantumnya sama, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, sama, M-nya sama dengan 0, ini juga M-nya sama dengan 0, tapi S-nya berbeda. Di sini S sama dengan plus setengah, sementara di bawah S-nya sama dengan min setengah. Jadi itu cara menentukan harga keempat bilangan kuantum terakhir dari masing-masing atom. Jadi tergantung kepada bilangan kuantum kita. Kita lihat misalnya lagi 16S. 16S, untuk 16S berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ingat, dia berakhir elektronnya jumlahnya 16. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12, tambah 4, 16. Berarti berakhirnya pada 3P4. Kita lingkari. Dia berakhir pada 3P4. Kalau kita bikin orbital, diagram orbitalnya, berarti ini 1S2, ini 1S2, ini 2S2, ini 2P6, berarti kotaknya ada 3. Kemudian ini 3S dan ini 3P. Pengisian pertama di 1S karena dia 2 elektron, kita isi dulu satu arahnya ke atas, satu arahnya ke bawah. 2S juga, satu ke atas, satu ke bawah. 2P6 kita isi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3S, 1, 2, sedangkan 3P, 3P4, 1, 2, 3, baru ini kita mulai lagi sebagainya berpasangan, berarti 3P4. Kalau kita lihat elektron terakhirnya pada 3P4, artinya M kita sama dengan, salah Ibu, kita lihat yang pertama, N sama dengan 3, karena dia berakhir pada subkulit, pada kulit ketiga. Kemudian N-nya, L, bilangan kuantum azimut atau L, karena dia berakhir di P, artinya L sama dengan 1. Sementara M-nya, kalau L-nya 1, artinya M mulai dari -1 sampai +1. Itu ada 3 kotaknya. -1, 0, +1. Oh, salah, kita isikan
kita ngisi angkanya kita taruh di bawah. Kita lihat lagi, ada 3 kotak. Ini min 1, 0, plus 1. Berarti kita lihat lagi, untuk pengisian elektron 3p4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini plus min 1, 0, plus 1. Pengisian elektron terakhir pada kotak yang pertama, min 1. Berarti M sama dengan min 1. Sementara S kita, karena arah panah ke bawah, berarti S sama dengan min setengah. Nah, bagaimana anak-anak kami semuanya bisa dimengerti untuk menentukan keempat harga bilangan kuantumnya. Jadi boleh dilihat kembali, mulai dari Na, kemudian Mg, S, nampak itu? Bahwa pertama langkah-langkah kita, tulis dulu konfigurasi elektron, kemudian boleh kita bikin orbital, diagram orbitalnya, artinya masukkan masing-masing elektron ke dalam orbitalnya, dan terakhir, perhatikan pengisian elektron terakhir. Pada pengisian elektron terakhir, baru kita tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Jadi, P sama dengan N-nya bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit. Sementara yang kedua, L bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Harga M itu sama dengan min L sampai dengan plus L yang menyatakan posisi elektron pada kamar berapa itu. Kemudian terakhir untuk bilangan kuantum spin itu menyatakan arah rotasi elektronnya. Elektron yang terakhir, apakah tanda arahnya ke atas berarti plus setengah, tapi kalau arahnya ke bawah berarti dia berharga min setengah. Untuk diagram kemudian dari pengisian elektron dari Han tadi, dia menyatakan bahwa pengisian elektron untuk elektron-elektron yang punya tingkat energi yang sama, berarti pengisiannya harus satu-satu dulu, baru setelah itu kita bikin dia berpasangan. Jadi, ada beberapa pengecualian di sini. Konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari kemarin. Contohnya, ini berdasarkan aturan Han. Berdasarkan aturan Han, kita lihat khusus atau terkecuali untuk unsur-unsur golongan transisi yang 24, nomor atom 24, kemudian 29, pengisiannya itu penuh dan setengah penuh. Itu lebih stabil dibandingkan dengan pengisian yang seharusnya yang kita bikin sebelumnya. Contohnya, 24, X atau nomor atom 24 misalnya unsur kita nggak tahu unsurnya, misalnya unsur kita X, nomor atomnya 24, kita bikin konfigurasinya. Seharusnya kemarin 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, berarti 10, 20, tinggal lagi 4, harusnya kan 3D4. Dalam menggambar diagram orbitalnya, berarti ini 1S, 1S, berikut 2S, berikut 2P. Oke, lanjut
3S, selanjutnya 3P, berikut 4S, dan terakhir 3D. Kalau D berarti 5, kotaknya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat pada 1S, dia berisi 2 elektron, 1, 2. Pada 2S berisi 2 elektron, 1, 2. Pada 2P berisi 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3S, 1, 2. 3P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4S, dan 3D. 1, 2, 3, 4. Jadi, di sini dinyatakan oleh Han, di mana konfigurasi elektron yang setengah penuh itu lebih stabil dibandingkan dengan konfigurasi elektron yang tidak memenuhi aturan penuh dan setengah penuh. Contohnya, kalau dia seperti ini, maka lebih stabil lagi satu elektron dari 4S kita pindahkan ke 3D bagian yang di ujung. Sehingga jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D5. Ini dia. Nah, ini sehingga jadinya ini tetap 2 elektron, ini 2 elektron, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 2 elektron, sementara ini 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 elektron dipindahkan ke ujung, berarti ini tinggal 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4S1, 4S1, 3D5 ini lebih stabil dibandingkan dari yang di atas. Jadi lebih stabil ini dibandingkan dari yang pertama. Sehingga konfigurasi elektron untuk yang berakhir di D4, D9, berarti itu harus kita jadikan dia penuh dan setengah penuh. Kalau dia berakhir di 4S2, 3D4, berarti yang sebenarnya adalah 4S1, 3D5. Kalau dia berakhir di 4S2, 3D9, yang tepatnya konfigurasinya adalah 4S1, 3D10. Itu menurut aturan Han. Sehingga untuk menentukan harga keempat bilang kuantum yang kita lihat yang benarnya, konfigurasi yang paling benarnya adalah yang setengah penuh, berarti yang di bawah. Kita lingkari, ini yang kita cari, ini yang kita tentukan keempat bilang kuantumnya. Kita lihat yang pertama, harga N sudah pasti itu sama dengan 3. Harga N kita itu sudah jelas sama dengan 3. N sama dengan 3. N sama dengan 3. Kemudian L-nya bilangan kuantum azimut karena dia berakhir di D. Berarti untuk D, S, P, D. Kalau dia berakhir di S berarti L sama dengan 0. P, L sama dengan 1. D, L sama dengan 2. Berarti L di sini sama dengan 2. Untuk penentukan M, tentu kita bikin kotak-kotak L kita. Mulai dari min L sampai pada plus L. Ya, kotaknya 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Sehingga kita masukkan elektron yang 5 tadi. 1, dia berakhir di 3D5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini elektron terakhirnya. Artinya M sama dengan plus 2. Sementara S-nya, karena arah spinnya ke atas, S sama dengan plus setengah.
Jadi itulah cara menentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Masing-masing atom, langkah pertama kita tulis konfigurasi SPDF-nya. Yang kedua, boleh kita lengkapi dengan diagram tingkat energinya, berarti supaya lebih mudah. Yang ketiga, baru kita lihat mana elektron terakhir atau mana pengisian terakhir, baru yang terakhir kita tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Nah, gimana anak-anak kami semuanya? Udah bisa kita masuk latihan? Baiklah, untuk latihan, perhatikan unsur-unsur berikut. Perhatikan unsur-unsur berikut. Tiga 38 SL A, 38 SL B, 15 B, kemudian C, 53I, 3I, D, 25 mN, 25 mN. Jadi ini tentukan A konfigurasi elektronnya, B-nya lengkapi dengan diagram orbital, dan yang terakhir C, tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Jadi sama dengan tugas sebelumnya, silakan langsung dicari pada buku latihan, difoto, lalu kirimkan ke WA kimia kelas kita. Kalau nanti ini kelas 10 MIA 4, ya nanti dikirimkan ke WA kimia kelas 10 MIA 4. Dan Ibu sangat berharap sekali, Ibu menunggu kalau ada yang kurang jelas atau ada yang masih belum paham, silakan boleh ditanya di WA kimia kita. Ibu akan menerangkan sejelas-jelasnya. Jadi, silakan Ananda tanyakan di sana. Boleh ditanya di sana, berarti semuanya juga bisa langsung belajar. Jadi, Ibu mohonkan, lebih baik kita bertanya sekarang daripada nanti dilihat punya temannya, sementara kita tidak mengerti. Lebih baik itu langsung ditanya ke Ibu di WA grup kimia kita. Jadi, itu soalnya silakan nanti ditentukan bagaimana konfigurasi elektronnya untuk 38 SR, 15P, 53I, 25 mm, kemudian tentukan diagram orbitalnya, dan terakhir tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Dan di sini juga bisa sebaliknya, diketahui harga keempat bilangan kuantum terakhir
dari konfigurasi elektron, sementara ditanya berapa nomor atomnya. Contohnya, misalnya, diketahui harga keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum dan elektron terakhir suatu atom tentukan nomor atomnya. N sama dengan 4, N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Jadi, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi diketahui nomor atom, ditanya nilai keempat bilangan kuantumnya. Sekarang, diketahui keempat bilangan kuantumnya, tentukan berapa nomor atom dari unsur tersebut. Kita lihat, N-nya sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan setengah. Kalau kita lihat orbital terakhir, pengisian orbital terakhir berarti nomor kulitnya 4, L-nya 1, berarti L1 itu adalah untuk P. Berarti dia berakhir di 4P. 4P, sementara M-nya sama dengan 0. Kalau L-nya 1, berarti M-nya ada 3, min 1, 0, plus 1. Jadi, min 1, 0, plus 1. Sekarang M-nya sama dengan 0. Kita lihat, ini dia. Berarti, ini di orbitalnya ada 3. Ini min 1, 0, plus 1. Sementara dia berakhirnya di 0, tentu kita isi dulu min 1, baru 0. Sedangkan S kita plus tengah. Kalau plus tengah berarti arahnya ke atas, arah panahnya ke atas. Berarti belum berpasangan. Ini ada 1, kemudian ini juga 1. Kita belum lagi mengisi di kotak yang ketiga, karena M-nya berakhir di M-nya sama dengan 0. Jadi, berarti 4P, 1, 2. Berakhir di 4P, 2. Kita kembalikan pada konfigurasi elektron kita. Jadi, kita lihat kembali diagram tingkat energi oleh Aufbau. Pengisiannya terakhir pada 4P2. Berarti dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, tentu penuh dulu 3D10, baru 4P2. Dia berakhir pada 4P2. Kan ini tadi yang kita tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, kemudian S-nya, M-nya tadi sama dengan 0, S-nya tadi sama dengan plus tengah yang menyatakan arah panahnya ke atas. Berarti dia berakhir di 4P2. Artinya bagaimana? Berapa nomor atomnya? Anggap dia unsur kita X, nomor atomnya tinggal kita hitung aja. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 2 tambah 6, 8 tambah 2, 10. Berarti udah 20. Tambah 10, 30. Tambah 2, 32. Artinya X dengan nomor atom 32. Jadi bisa kita balik. Ini bisa aja nanti kita balik. Bisa dari konfigurasi kita tentukan nanti harga keempat bilangan kuantumnya, atau sebaliknya harga keempat bilangan kuantumnya ada, tentukan berapakah nomor atomnya. Untuk soal yang seperti ini, kita tambah soal kita.
Kita lihat contoh soal berikut. Kita lihat contoh soal berikut. Misalnya, diketahui harga keempat bilangan kuantum. Kita ulangi. Contoh soal berikut. Diketahui harga keempat bilangan kuantum. Elektron terakhir suatu atom. Elektron terakhir suatu atom N sama dengan 4. Harga N sama dengan 4. Kemudian L sama dengan 0. M sama dengan 0. S sama dengan min setengah. Sedangkan jumlah neutron sama dengan jumlah neutron sama dengan 20. Tentukan A konfigurasi elektron, nomor atom, B konfigurasi elektron, sementara C nomor massa. Jadi tentukan berapakah nomor atomnya, bagaimana konfigurasi elektronnya, dan berapa nomor massanya. Kita coba menjawab. Kita lihat, dia berakhir pada N sama dengan 4. L sama dengan 0. Kalau L-nya sama dengan 0, berarti dia berakhir di subkulit S. M-nya sama dengan 0. Untuk L0, berarti M-nya hanya ada 1, 0. Sementara S-nya sama dengan min setengah, berarti arah rotasinya ke bawah. Artinya, kita lihat bahwa N itu berakhir di konfigurasi itu berakhir pada 4. Kemudian L-nya 0, berarti S. M-nya sudah jelas 0, kemudian arah rotasinya ke bawah berarti berpasangan, berarti dia berakhir pada 4s2. Kalau dia berakhir pada 4s2, tentu kita terbalik menulis konfigurasi elektron mulai dari 4s2. Kita kembalikan dia ke belakang, 4s2. Berakhir di 4s2. Sebelum 4s2 tentu 3p6. Sebelum 3p tentu 3s2.
Sebelum 3S berarti 2P6. Sebelum 2P6 berarti 2S2. Dan sebelumnya adalah 1S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Berarti terjawab bagian yang pertama. A sama dengan, berapa nomor atomnya? Tinggal hitung jumlah elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. Berarti nomor atom atau Z-nya sama dengan 2, 20. Kemudian konfigurasi elektronnya ini. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S2. Terakhir, karena nomor atomnya 20, jumlah neutronnya adalah 20, maka nomor masanya kita tahu bahwa A itu sama dengan nomor atom Z ditambah dengan jumlah proton neutronnya. Jumlah neutronnya. Sementara yang ditanya adalah A. Berapa A-nya? Artinya 20 ditambah dengan 20 sama dengan 40. Jadi inilah cara menentukan apakah suatu atom itu diketahui ya harga keempat bilangan kuantumnya atau sebaliknya. Yang ditanya adalah keempat bilangan kuantumnya. Jadi sekarang kita tambah lagi soalnya untuk latihan. Tujuannya adalah agar kamu betul-betul bisa mengerti bagaimana menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir suatu konfigurasi atom yang kita tentukan. Untuk soal, satu, tulis konfigurasi elektron tulis konfigurasi elektron dari atom berikut apabila diketahui harga keempat bilangan kuantumnya. A, N sama dengan 4, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, S sama dengan plus setengah. Untuk yang B, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan min setengah. Jadi, tulislah konfigurasi elektron dari kedua soal yang diketahui keempat bilangan kuantumnya ini. Kemudian tentukan juga berapa zat masing-masing atau berapa nomor atom masing-masing. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami semua dapat mengerti, dan kalau ada nanti yang masih ragu silahkan ditanya ke WA kimia kita. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan pada hari ini bisa kamu mengerti dan bisa kamu aplikasikan dalam soal-soal yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.